Adu gagasan dalam debat calon wakil presiden atau cawapres berlangsung membara di Jakarta Convention Center atau JCC. Dibuka dengan visi misi terkait tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, hingga masyarakat adat dan desa. Ketiga cawapres memulai saling menembak. Berikut adalah sejumlah perdebatan sengit yang terjadi. Yang pertama ialah terkait food estate. Dua cawapres yakni Caimin dan Mahfud MD pun kompak menyatakan food estate yang digadang pemerintahan Jokowi gagal dan harus dihentikan. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan kita. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar aja, rugi dong kita. Topik yang kedua ialah hilirisasi pertambangan. Hilirisasi yang menjadi senjata cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kembali mendapat kritik dari dua cawapres lain. Ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi. Disebut ugal-ugalan, Gibran pun menjawab dengan percaya diri. Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut, simpel. Jawaban ini sontak ditampik oleh cawapres Mahfud MD. Bilang, ya cabut aja IUP-nya. Nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Perdebatan berikutnya ialah terkait LFP dan baterai lithium ion. Dalam sesi tanya jawab, cawapres Gibran mengajukan pertanyaan dengan istilah asing yakni lithium ferrofosfat atau LFP pada Caimin. Gibran menyebut sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar, Indonesia seharusnya memproduksi lithium ion ketimbang LFP. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana. Merespon pertanyaan Gibran yang seolah mengejek, Caimin pun mencecar Gibran dengan masalah etika. Tenang Pak Gibran, semua ada etikanya, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Tetapi harap dicatat, gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain, pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil. Perdebatan sengit berikutnya terjadi pada saat pembahasan reforma agraria. Dalam sesi ini, dua cawapres kembali kompak melesatkan bidikan pada hasil pemerintah yang digaungkan oleh cawapres Gibran. Gibran menyebut pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang sudah berjalan saat ini sudah berhasil membagikan sekitar 110 juta sertifikat. Agenda reforma agraria akan kita lanjutkan juga terkait kepemilikan tanah dan juga pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Program PTSL, redistribusi tanah, dan One Map Policy akan dilanjutkan. Sigap, Mahfud pun menolak klaim yang disebutkan Gibran. Nah ini yang sekarang belum satu pun ada sertifikat untuk redistribusi. Yang ada itu bagus legalisasi, yaitu orang sudah punya lalu diberi sertifikatnya di situ. Yang lain belum dapat nih redistribusinya. Nah, apa maksud redistribusi? Redistribusi adalah pemberian hak atas tanah kepada petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar, buruh tani, hingga masyarakat miskin untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan. Selanjutnya, energi baru terbarukan dan pajak karbon menjadi perdebatan yang tak kalah sengit. Disinilah bara kembali terjadi saat cawapres Mahfud MD dianggap tak bisa menjawab pertanyaan cawapres Gibran terkait istilah greenflation.
saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Kesal dengan mimik dan gaya Gibran saat mengoloknya, Mahfud pun langsung memberi jawaban menohok. Bicara, silakan. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Setidaknya itulah hal menggelitik yang terjadi dalam debat antar calon wakil presiden 2024. Meski tak bisa secara keseluruhan, namun apa yang terlihat dalam panggung debat membuka bagaimana pola pikir hingga tingkah laku para kandidat jika terpilih nanti. Nah, mari memilih dengan cerdas.